Layanan telekomunikasi semakin dibutuhkan karena kemajuan teknologi yang cepat. Tidak dapat disangkal bahwa seiring dengan bertambahnya pelanggan seluler, juga ada peningkatan bisnis yang menjual pulsa seluler. Banyak UMKM tertarik dengan bisnis ini karena mudah dan murah. Dan peluang ini mendorong orang untuk memulai bisnis, terutama menjual isi ulang pulsa dan perdana. Konter Sahabat Ponsel muncul sebagai salah satu penyedia layanan yang menawarkan berbagai barang dan jasa, mulai dari kartu internet, penjualan aksesoris ponsel, hingga layanan perbaikan ponsel. Sahabat Ponsel merupakan penyedia layanan data, pulsa, dan aksesoris telepon seluler yang memiliki 2 gerai, masing-masing berlokasi di Jalan Matahari Raya dan di Jalan Tuasan, Medan, Sumatera Utara. Kami melakukan mini riset dalam konteks ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan yang ditawarkan oleh konter Sahabat Ponsel. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi manajemen mutu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kasus konter, yang pertama itu ada terbatasnya ketersediaan kartu seperti kartu SIM atau voucher yang mengakibatkan ketidakmampuan memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua, terbatasnya aksesoris ponsel dan kebanyakan model lama. Dan ketiga, pengganti kartu promosi secara terus-menerus dan tidak konsisten. Yang keempat, kendala yang tidak terjadi ketika kartu belum terdaftar atau terregistrasi sesuai ketentuan. Yang kelima, lambatnya peningkatan kualitas jaringan atau keterlambatan aktivitas jaringan setelah kartu digunakan yang berdampak pada tergantungnya akses layanan seluler. Yang keenam, terjadinya gangguan teknis seperti kesalahan sistem atau kelebihan beban pada server yang mengakibatkan proses transaksi pulsa, pembayaran listrik, token, air, transfer bank, dan layanan lainnya terhambat atau gagal. Tujuan mini riset yang pertama yaitu untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan mengenai layanan yang diterima dari Sahabat Ponsel. Kedua, yaitu untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam Sahabat Ponsel. Ketiga, untuk mengetahui sejauh mana konter Sahabat Ponsel menerapkan sistem manajemen mutu dalam operasionalnya. Pada mini riset kali ini, kami menggunakan metode wawancara sebagai alat utama pengumpulan data dan juga kajian literatur terhadap beberapa penelitian terdahulu untuk mendapatkan wawasan mendalam dari pelanggan mengenai kualitas pelayanan di konter Sahabat Ponsel. Dan data yang kami kumpulkan juga dari berbagai sumber ilmiah yang relevan, seperti artikel jurnal yang terkait dengan manajemen mutu. Sumber-sumber ini menyediakan informasi yang komprehensif sebagai strategi manajemen mutu dan juga penerapannya dalam praktik yang nyata. Hasil dari penelitian sebelumnya juga memberikan gambaran yang lebih luas dan juga mendalam mengenai bagaimana pentingnya penerapan strategi manajemen mutu dan juga menjaga kualitas keberlanjutan suatu bisnis. Kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan secara umum mengacu pada tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan dalam menerima layanan dari sebuah perusahaan atau bisnis. Ini mencakup berbagai aspek seperti keramahan staf, kecepatan layanan, ketepatan informasi yang diberikan, serta kenyamanan dalam berinteraksi dengan penyediaan layanan. Menurut Kotler dan Killer pada tahun 2009, pelanggan yang puas dan setia memberikan peluang besar untuk menarik pelanggan baru. Menjaga pelanggan yang sudah ada biasanya lebih menguntungkan daripada harus mengganti pelanggan. Karena biaya untuk mendapatkan pelanggan baru bisa mencapai 5 kali lipat dibandingkan dengan biaya untuk mempertahankan pelanggan yang lama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Faradisa dan Sodikin pada tahun 2021, ditemukan bahwa peningkatan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan konter Farasel. Kualitas pelayanan menjadi perhatian utama untuk menggali bagaimana pengalaman pelanggan yang dipengaruhi oleh berbagai elemen, serta bagaimana penerapan strategi manajemen mutu dapat memperbaiki dan meningkatkan kepuasan pelanggan, serta mempertahankan loyalitas mereka dalam menghadapi persaingan di industri telekomunikasi. Hasil mini riset. Mini riset ini kami lakukan pada tanggal 20 September 2024. Tempat pengamatan kami berlokasi di Jalan Matahari Raya Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara.
Hasil mini riset ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan di counter sahabat ponsel cukup baik. Tujuan utama riset ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana standar pelayanan yang diterapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Dan berikut ringkasan masalah yang ditemukan baik internal. Yang pertama, kekurangan staf pada jam sibuk. Hal ini menyebabkan pelayanan menjadi lebih lambat dan waktu tunggu pelanggan lebih lama. 2. Kurangnya pelatihan karyawan dan beberapa karyawan tidak memiliki kemampuan komunikasi yang optimal. Ketiga, tempat yang terlalu sempit untuk counter yang buka 24 jam. Keempat, kesalahan dalam pencatatan barang atau administrasi. Sedangkan dari segi eksternalnya ditemukan bahwa yang pertama, persaingan dengan counter lain dan beberapa pelanggan mungkin memilih counter lain. Kedua, adanya perubahan teknologi yang cepat sehingga counter harus up to date dengan produk terbaru. Adapun penyelesaian kasus, yang pertama itu memastikan ketersediaan kartu SIM dan voucher yang cukup dengan memantau tren penjualan dan menyesuaikan stok secara berkala, serta menjalin kerjasama dengan pemasok untuk memastikan pasokan yang konsisten dan tepat waktu. Yang kedua, memberi instruksi kepada staf tentang cara yang tepat dan sesuai untuk melakukan registrasi kartu, serta menerapkan sistem pendaftaran online untuk memudahkan pelanggan dan mengurangi kesalahan registrasi. Yang ketiga, sahabat ponsel bekerja sama dengan penyediaan jaringan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan efisiensi jaringan. Yang keempat, pihak sahabat ponsel mengadakan program pelatihan reguler atau masa training bagi staf untuk meningkatkan keterampilan pelayanan pelanggan termasuk aspek empati dan tanggung jawab. Yang kelima, sahabat ponsel menjelaskan prosedur yang jelas untuk penggantian kartu promosi agar tidak terjadi inkonsistensi. Yang keenam, tempat yang digunakan counter tidak strategis atau terlalu sempit untuk counter yang buka hingga 24 jam, sehingga perlu dilakukan peluasan tempat. Yang ketujuh, kurangnya lengkapnya aksesoris yang ada di counter dan model yang terdapat di dalam aksesoris terlalu lama atau tidak update. Perlu adanya kelengkapan untuk aksesoris dan update ke model terbaru.